Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting bagi perkembangan remaja, yaitu mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas seringkali dianggap sebagai hal yang normal-normal saja dan menyenangkan bagi remaja. Namun, nyatanya pergaulan bebas dapat membawa dampak negatif yang cukup besar bagi perkembangan moral, akademis, kesehatan, hubungan sosial, dan masa depan remaja. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pergaulan bebas, dampak negatif pergaulan bebas, dan cara untuk menangani atau solusi dari pergaulan bebas tersebut. Dengan memahami topik ini, diharapkan kita dapat membantu remaja untuk menjauhi pergaulan bebas dan memilih pergaulan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama kita. Belum membahas lebih dalam tentang pergaulan remaja atau bisa disebut pergaulan bebas, kita harus mengetahui apa itu sebenarnya ada. Ada adalah kumpulan norma, tata cara atau aturan yang diterima dalam masyarakat atau kelompok untuk menunjukkan perilaku yang baik dan sopan. Ada juga merupakan kebiasaan atau kesopanan dalam suatu masyarakat dalam bersikap, berbicara, dan berperilaku. Ada juga dapat diartikan sebagai etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif agama, ada juga dapat diartikan sebagai ketaatan atau tunduk pada perintah-perintah agama yang berlaku dalam masyarakat. Ada pergaulan remaja adalah tata cara atau norma yang diterima dalam masyarakat dalam bersikap, berperilaku, atau berperilaku remaja. Ada pergaulan remaja sangat penting karena remaja adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa, sehingga pergaulan remaja sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa dan karakter seseorang. Ada pergaulan remaja atau dapat diterapkan dalam berbagai situasi seperti dalam pergaulan sehari-hari, dalam kegiatan sosial, maupun dalam pergaulan di sekolah dan di tempat kerja. Ada pergaulan remaja dalam perspektif agama Islam yang terakhir. Yang pertama itu menghormati orang tua dan orang lain yang lebih tua. Yang kedua, bersikap sopan dan jujur dalam pergaulan. Yang ketiga, menjauhi pergaulan yang rusak seperti pergaulan bebas, pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan pergaulan yang tidak sopan. Yang keempat, menjaga jarak sesuai dengan syariat dalam pergaulan dan lawan jenis. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain dan tidak menyakiti orang lain dalam perkataan atau perbuatan. Dan yang terakhir, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu membahas mengenai tentang dampak-dampak buruk mengenai pergaulan bebas pada remaja. Ada 5 yang saya akan bahas, yaitu yang pertama adalah kenakalan remaja. Seorang ilmuwan sosiologi, Kartono, mengatakan jika kenakalan remaja adalah gejala patologi sosial dialami para remaja, disebabkan satu bentuk pengabaian sosial yang membuat perilaku menjadi menyimpang. Akibat pergaulan bebas dalam bentuk kenakalan remaja pun bisa beragam, dimulai dari mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan, hingga sampai ke tingkatan yang ekstrem, seperti berkelahi, memakai obat
obat-obatan terlarang, berjudi, dan merugikan orang lain. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada anak. Dampak pergaulan bebas yang lainnya adalah gangguan kesehatan. Aktivitas dalam pergaulan bebas seperti mengonsumsi obat-obatan, merokok, minum minuman keras, dan lainnya. Nah, semua itu dapat menyebabkan masalah kesehatan. Gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada remaja yang kecanduan mengonsumsi narkoba dan minum keras, seperti dia enggan melakukan sesuatu termasuk makan sehingga fisik akan lebih lemah. Selanjutnya, gaya hidup yang tidak higienis dan lebih mudah terkena penyakit. Mual, muntah, sulit tidur, hingga sakit kepala. Selanjutnya, adanya gangguan otot, meningkatnya tekanan darah, dan gangguan keseimbangan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, seks bebas. Nah, seks bebas ini, dampak pergaulan bebas lainnya yang bisa terjadi di anak usia remaja adalah seks bebas. Hal ini pasti tidak diinginkan para orang tua. Pasalnya, anak usia remaja belum tahu akibat yang bisa terjadi dengan adanya seks bebas, sehingga orang tua perlu melakukan pendidikan sejak dini, sehingga anak tahu apa dampak akibatnya jika melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Melakukan seks bebas tentunya akan mendatangkan banyak dampak buruk seperti tertular penyakit kelamin, HIV atau AIDS, kehamilan yang tidak direncanakan, dan kanker serviks. Jadi agar anak tidak melakukan seks bebas, orang tua juga wajib memantau penggunaan smartphone pada anak remaja, sehingga dipastikan anak tidak mengakses konten-konten pornografi yang merusak mental anak. Selanjutnya yang keempat, pendidikan terhambat. Nah, dampak pergaulan bebas yang keempat adalah pendidikan yang terhambat. Padahal sudah kewajiban anak usia sekolah untuk belajar dan menuntut ilmu. Apabila anak terjerumus pergaulan bebas, akan berpengaruh pada pendidikan dan prestasi belajarnya. Mulai dari keinginan belajar yang turun, malas belajar, bolos sekolah, hingga yang paling parah adalah mengakibatkan putus sekolah. Dan yang terakhir daripada dampak buruk pergaulan bebas yaitu renggangnya hubungan dengan keluarga. Nah, pergaulan bebas juga menyebabkan hubungan anak dengan orang tua menjadi renggang. Anak-anak biasanya membutuhkan pengakuan, perhatian, dan eksistensi di tengah keluarga. Namun, jika anak sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, maka dia akan menjadi pembangkang, tidak menuruti orang tua. Jadi dengan memberikan perhatian yang diinginkan, diharapkan anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, demikian dampak pergaulan bebas pada anak usia remaja. Agar anak terhindar dari pergaulan bebas, butuh peran penting orang tua dalam mengawasi anak sehingga tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Setelah mengetahui dampak negatif dari pergaulan bebas, lantas bagaimana sih cara untuk menghindari hal-hal negatif dari pergaulan bebas itu sendiri? Jadi secara umum kita bisa melakukan hal-hal yang dapat mencegah kita dari pergaulan bebas. Nah, di antaranya itu yang pertama adalah memperkuat pendidikan agama. Jadi salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas adalah memperkuat pendidikan agama. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak masih kecil. Pendidikan agama dan moral bisa memperkuat iman seseorang sejak dini. Jika sejak kecil seseorang anak sudah tertanam nilai-nilai agamanya, itu dapat menghindari pergaulan bebas yang menyimpang. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus kepada pergaulan bebas karena mereka tahu dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pendidikan agama dan moral dapat memperkuat iman seseorang sejak dini. Jika sejak kecil seseorang telah tertanam mengenai pengertian benar dan salah, itu yakin dari saya mereka dapat atau mampu menghindari hal-hal negatif dari pergaulan bebas.
Poin selanjutnya adalah selektif dalam memilih teman. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena itulah penting untuk memilih teman dan mengenali tipe kepribadiannya. Tipe kepribadian manusia yang sekiranya dapat memberikan pengaruh positif, seperti bagaimana cara menjadi pribadi yang menyenangkan. Selanjutnya adalah mempererat hubungan antar orang tua, antara anak dan orang tua. Jadi hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Jika anak dekat dan tunduk kepada orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan yang bahkan dianggap sensitif dan tabu, seperti misalnya seks, yang dimana itu dapat menyesatkan anak atau pihak lain. Nah, selanjutnya adalah memberikan pendidikan seks kepada anak ataupun remaja. Jadi keingin-tahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas itu terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sudah sepatutnya didapatkan sejak dini. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan demikian, mereka juga dapat mengetahui bahaya dan akibat dari pergaulan bebas. Poin selanjutnya adalah menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Jadi setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, yaitu yang memegang teguh, maka ia akan mencontoh hal yang positif tersebut. Dan begitu pula juga sebaliknya, apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. Nah, baik, dari beberapa penjelasan dari teman-teman saya dapat disimpulkan bahwasanya pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat buruk bagi perkembangan moral, akademis, kesehatan, kemudian hubungan sosial, dan tentunya masa depan remaja. Ada pergaulan remaja dalam perspektif agama Islam sangat penting untuk dijalankan agar remaja dapat menjauhi pergaulan yang merusak. Orang tua, guru maupun pihak yang berwenang wajib berkontribusi dalam menangani pergaulan bebas dengan cara seperti menjaga komunikasi yang baik, memberikan pendidikan yang baik, memberikan pengawasan yang baik, kemudian memberikan dukungan emosional, memberikan contoh yang baik, dan memberikan pendidikan agama yang baik. Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, kami akan menyampaikan satu dalil mengenai pergaulan bebas, yaitu surah Al-Isra ayat 32, yakni la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan adapun perkataan dari seorang khalifah, yakni Umar bin Khattab, tentang pergaulan remaja, yaitu sendiri berarti kamu menjauhi teman, tetapi memiliki teman yang baik itu lebih baik daripada sendirian. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Nun wal qalam wa ma yashkurun billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.